Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nabela Prameswari Putri Bungsu. NIM saya 2201020020. Mata kuliahnya yaitu Teori Pengambilan Keputusan. Jadi di sini saya diminta dari dosen saya untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu saya diminta untuk menyusun sebuah proposal penelitian, yaitu temanya dari proposal saya sendiri, yaitu terkait masalah yang diangkat. Jadi proposal ini harus menyertakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasi bobot pada kriteria. Yang keempat, penyusunan alternatif. Dan yang kelima, analisis alternatif. Yang keenam, pemilihan alternatif. Yang ketujuh, penerapan alternatif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas keputusan. Baiklah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Baiklah, jadi identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini dilakukan melalui observasi awal dan studi pendahuluan di Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Lubuk Linggau, khususnya dengan menelaah dokumen LRA tahun 2022 sampai 24, serta melakukan wawancara awal dengan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dari proses tersebut, ditemukan adanya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai, serta indikasi bahwa belum sepenuhnya anggaran mencerminkan kebutuhan operasional di lapangan. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan instansi, sehingga menjadi dasar perumusan masalah penelitian. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Baiklah, dalam menentukan solusi terbaik atas permasalahan realisasi anggaran penelitian ini, menggunakan 3 kriteria keputusan utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran mampu mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Satpol PP. Dan efisiensi digunakan untuk melihat kemampuan instansi dalam memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal tanpa pemborosan. Dan sementara itu, akuntabilitas menjadi kriteria penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan dan jelaskan. Baiklah, pengalokasian bobot pada masing-masing kriteria dilakukan berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap tujuan penelitian dan karakteristik organisasi Satpol PP. Efektivitas diberikan bobot paling besar karena pelaksanaan anggaran harus mampu mendukung pencapaian tugas utama Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Efisiensi diberikan bobot menengah karena penggunaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akuntabilitas tetap memperoleh penting karena menjadi dasar transparansi dan pertanggungjawaban publik, meskipun lebih bersifat normatif dan administratif dibandingkan 2 kriteria lainnya. Minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saya sendiri. Baiklah, alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan realisasi anggaran antara lain yang pertama yaitu peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan menyesuaikan alokasi dana terhadap kebutuhan real kegiatan operasional di lapangan. Yang kedua yaitu penguatan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu optimalisasi mekanisme evaluasi dan pengendalian realisasi anggaran secara berkala, agar penyimpangan antara anggaran dan
realisasi dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Baiklah, pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut dan jelaskan. Baiklah, analisis terhadap alternatif solusi dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis interaktif Miles dan Haberman. Setiap alternatif dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menilai kelebihan, kelemahan, serta kesesuaiannya dengan kondisi organisasi. Analisis difokuskan pada bagaimana masing-masing alternatif memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan Satpol PP. Pertanyaan yang keenam yaitu berdasarkan hasil analisis bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik dan jelaskan. Baiklah, alternatif terbaik ditentukan dengan membandingkan hasil analisis setiap alternatif berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Alternatif yang paling mampu menjawab akar permasalahan, mudah diterapkan sesuai kondisi organisasi, serta memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan realisasi anggaran dan kinerja keuangan dipilih sebagai solusi utama. Dalam konteks penelitian ini, alternatif yang menekankan perbaikan perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan nyata cenderung menjadi pilihan paling relevan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif yang dipilih dilakukan secara bertahap, dimulai dari evaluasi proses perencanaan anggaran yang telah berjalan. Kemudian, penyesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan operasional Satpol PP. Selanjutnya dilakukan peningkatan koordinasi antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Penerapan ini diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian antara anggaran dan realisasi serta mendukung kinerja keuangan yang lebih optimal. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Baiklah, evaluasi efektivitas keputusan dilakukan dengan membandingkan kondisi realisasi anggaran sebelum dan sesudah penerapan alternatif yang dipilih, terutama melalui analisis laporan realisasi anggaran. Selain itu, dilakukan evaluasi kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait untuk menilai perubahan dalam proses pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Baiklah, jadi sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila saya masih ada kurangnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.